Surabaya berupa kota besar di Jawa Timur. Di mana-mana aku ingat kalian saja, lupa sebentar di waktu tidur. Aku punya satu pedang, saya taruh di saku. Lihatlah aku datang. I love you, I love you, I love you. Punya satu jimat untuk melawan musuh yang gawat. Hari ini hari Jumat, ayo kita ibadat, ayo kita ibadat. Mari kita ibadat, silahkan duduk yang baik. Ya, bagus. Ini agak mundur dikit. Ya, soalnya cantiknya kelewatan. Yang ini juga agak mundur dikit ya, Ya, gantengnya soalnya kelewatan. Sudah? Oke, kalau sudah mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, hari ini Engkau mengundang kami semua putra-putrimu terkasih untuk menjadi pewarta kebaikan bagi sesama. Engkau menjadikan kami sahabat, dan Engkau menghendaki kami menjadi sahabat bagi teman-teman kami, saudara-saudari kami yang menderita, yang ditimpa kesusahan, yang hidupnya sederhana. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai kami untuk alat-Mu dalam berkarya. Terima kasih Tuhan, kini kami datang untuk berserah diri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kanan ke depan, tangan kanan ke belakang, tangan kanan ke depan, digoyang-goyang, menari-nari, berputar, mari puji Tuhan. Lula 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 lula. Kaki kanan ke depan, kaki kanan ke belakang, kaki kanan ke depan, digoyang-goyang, menari-nari, berputar, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan. Perumpamaan orang Samaria. Tuhan mengajak kita untuk memiliki sikap peduli dengan menjadi sahabat bagi orang yang menderita melalui kisah orang Samaria. Mari kita saksikan video ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup.
Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Di zaman yang serba canggih ini, kita juga dapat menyaksikan animasi perubahan sikap dari cuek dan acuh menjadi peduli. Mari kita saksikan video berikut ini. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus hari ini menghendaki supaya kita menjadi teman bagi sahabat-sahabat kita yang menderita. Yesus sendiri telah memberi contoh hidup menjadi sahabat bagi yang mengalami kesusahan. Nah, setelah ini anak-anak melihat video Tuhan Yesus
memberikan contoh menjadi sahabat bagi yang mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Kita ikuti video berikut ini, dan setelah itu kalian juga bisa melihat video bagaimanakah menjadi orang yang peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Anak-anak, silahkan mengikuti video kali ini. Oke. Sikap peduli dapat juga kita lakukan dengan menjadi sahabat bagi yang menderita. Mari kita saksikan video berikut ini. Pak, siapa namanya Pak? Pak saya ini. Di mana rumahnya Pak? Kejauhan Bu. Oh, Kejauhan tuh sekarang konter. Oh, konter. Muatnya kemana saja Pak biasanya? Ya tergantung penumpangnya Bu. Kadang ke pasar, kadang ke Pecinan. Oh, berangkat jam berapa biasanya Pak? Jadi saya berangkat jam 7. Pulangnya? Ya biasanya itu jam 12. Gimana masa seperti ini penghasilannya gimana Ya Pak? tergantung rezeki Bu. Kalau kita rezeki banyak ya dapat, kadang nggak dapat. Nggak mesti ya Pak ya. Bapak sudah berkeluarga. Ya. Berapa putranya? Satu Bu. Satu. Sudah kelas berapa? Sudah masuk kelas 1 aliyah. Oh, hari ini sudah ngangkut berapa kali Pak? Baru muat 1 kali Bu. Oh, baru 1 kali ya. Enggak apa-apa, yang sabar ya Pak ya. Semoga nanti setelah ini dapat penumpang banyak ya Pak ya. Ini Pak, Bapak baru ngangkut ya. Makasih ya Pak ya. Sampai ketemu. Sehat ya Pak ya. Anak-anak yang terkasih, dengan lihat video kita semua dapat mengetahui bagaimana kita menjadi sahabat bagi yang menderita. Maka tugas kalian dalam ibadat Jumat ini adalah menulis cerita pengalamanmu bagaimana menjadi sahabat bagi orang kecil, orang sederhana, orang miskin. Kamu tulis di buku, kemudian nanti tentu kalian akan melanjutkannya dalam perbuatan hidup. Anak-anak, tugasnya ditulis di buku ibadat, menceritakan pengalamanmu berteman dengan orang yang menderita. Boleh dengan teman sekolah kita, dengan tetangga kita, ya, saat pandemi ini menjadi sahabat bagi mereka. Baik, jelas anak-anak? Ya, kalau sudah jelas, mari kita akhiri ibadah kita ini dengan doa penutup. Silakan anak-anak bersikap berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, melalui kisah yang Engkau sajikan kepada kami, Engkau berharap kami menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kabar sukacita di dunia ini. Kini Tuhan, terimalah diri kami, pakailah diri kami, agar kami semua menjadi berkat bagi sesama kami
terlebih bagi sesama kami yang menderita, sederhana, miskin. Tuhan, Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah tahu jalan itu licin, kalau lewat hati-hati. Kalau kita punya teman yang miskin, jadikan sahabat yang sejati.